Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Alam Perdana kembali menjumpai Anda dalam program Berita 5 malam hari ini. Tim redaksi Berita 5 sudah menyiapkan banyak sekali informasi yang akan kami bagikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Dan diantaranya adalah aksi demo warga Kayen di depan pendopo Kabupaten Pati berakhir ricuh. Apa yang menyebabkannya? Informasinya akan kami bagikan untuk Anda dan berikut kita mulai Berita 5 selengkapnya. Pemirsa, aksi demo ratusan warga Desa Sri Katon Kayen di depan kantor Bupati Pati yang menuntut PJ Kades desa setempat dicopot dari jabatannya. Senin siang diwarnai kericuhan, di mana kericuhan berawal saat pengunjuk rasa memaksa masuk ke halaman kantor Bupati, namun dihalang-halangi oleh petugas. Demo menuntut PJ Kades Desa Sri Katon, Kecamatan Kayen mundur dari jabatannya di depan kantor Bupati Pati Senin siang diwarnai kericuhan. Ratusan massa yang datang langsung merangsek di depan pintu gerbang kantor Bupati Pati. Massa yang beringas terus merangsek namun dihalangi oleh petugas. Akhirnya aksi saling pukul dan dorong pun tak dihindarkan. Dalam aksi dorong tersebut, satu warga yang dituding sebagai pemicu keributan akhirnya diamankan polisi. Dalam orasi, warga menuntut Bupati Pati Haryanto mencabut SK perpanjangan jabatan PJ Kepala Desa Sri Katon, Ali Sasmito. Alasannya PJ Kepala Desa tersebut telah melakukan banyak penyimpangan, antara lain mencaplok uang hasil lelang bondo deso selama 5 tahun, serta menjual sebagian aset di balai desa. Koordinator pengunjuk rasa Jumadi dalam orasinya menyatakan rakyat Desa Sri Katon sudah habis kesabarannya melihat berbagai penyimpangan yang dilakukan kepala desa. Karena itu, jika Bupati tidak mengabulkan tuntutan warga, maka warga akan melakukan aksi sepihak mengambil alih pemerintahan desa. Harus diperhitungkan kedatangan rakyat Desa Sri Katon. Betul? Ya, selama ini saudara PJ Ali Sasmito yang di BA oleh saudara kakaknya Halim Mutasir tidak adalah anggota DPR Kabupaten Pati. Betul? Ya, selama ini saudara Ali Sasmito membuat resah. Setelah berorasi hampir 1 jam, beberapa perwakilan pengunjuk rasa akhirnya diterima masuk untuk berdialog dengan Kabag Pemerintahan Kabupaten Pati. Usai menyampaikan aspirasi di kantor Bupati, massa lalu bergeser ke Mapolres untuk melaporkan tindak penyimpangan yang dilakukan oleh PJ Kepala Desa mereka. Edi Setio, Simpang 5 TV melaporkan. Warga desa Bumiharjo Winong Minggu sore kemarin digegerkan dengan ditemukannya sosok mayat bayi yang diduga berjenis kelamin perempuan oleh pencari rumput dengan kondisi membusuk di aliran sungai desa tersebut. Mimpi sih bang. Sesosok bayi yang diduga berjenis kelamin perempuan dengan kondisi membusuk ditemukan oleh seorang pencari rumput bernama Suparno, warga desa Bumiharjo, Kecamatan Winong, di salah satu aliran sungai di desa setempat. Sang jabang bayi ditemukan oleh Suparno Minggu sore dengan kondisi terbungkus kain dan mengapung di pintu air. Awalnya saksi tidak menyangka bahwa barang yang mengapung sekitar pintu air kali tersebut adalah bayi yang kondisinya sudah membusuk. Suparno mengatakan dirinya menemukan bungkusan kain yang berisikan bayi tersebut saat dirinya hendak mencari rumput pakan sapi di sekitar pintu kali. Hingga kini belum dapat dipastikan motif pembuangan bayi tak berdosa tersebut. Sementara itu, mayat bayi kemudian dibawa pihak kepolisian dan tim medis ke puskesmas untuk dilakukan visum. Diperkirakan pembuangan bayi dilakukan sekitar 4 hari sebelumnya karena kondisi tubuh hancur bagian kepala, tangan, dan dada. Rencananya mayat bayi tersebut dimakamkan di desa setempat. Iis Arianti, Simpang 5 TV melaporkan. Pendapatan yang diperoleh Kabupaten Pati selama tahun 2013 lalu dari target sebesar 1,6 triliun rupiah dapat realisasi sebesar 1,7 triliun rupiah. Ini menunjukkan realisasi melampaui target sebesar 2,89%. Hal tersebut disampaikan Bupati Pati Haryanto dalam penjelasan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013 di hadapan anggota DPR di Kabupaten Pati pada rapat paripurna di Gedung Dewan Senin pagi hari ini.
Pada kesempatan tersebut, Bupati yang didampingi Wakil Bupati Budiono dan Sekda Desmond Hastiono menjelaskan penyampaian LPJ pelaksanaan APBD tahun 2013 sebagai wujud pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, di mana kepala daerah wajib menyampaikan raperda tentang LPJ pelaksanaan APBD kepada DPRD yang berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam pembacaan LPJ itu, Bupati menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta ikhtisar laporan keuangan BUMD perusahaan daerah selama tahun anggaran 2013. Terkait dengan pendapatan yang diperoleh Kabupaten Pati selama tahun 2013 dari target sebesar 1,6 triliun dapat realisasi sebesar 1,7 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan realisasi melampaui target sebesar 2,89%. Pendapatan yang diperoleh itu terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 169 miliar, pendapatan transfer sejumlah 1,4 triliun, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar 104 miliar rupiah. Bupati juga mengakui dalam pengelolaan keuangan masih terdapat kelemahan-kelemahan, namun ia bertekad untuk melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia pun menghimbau kepada seluruh jajaran SKPD dan camat yang turut hadir dalam rapat paripurna untuk menyelaraskan pemahaman terhadap perubahan pola pikir sejalan dengan bergulirnya reformasi pengelolaan keuangan daerah. Terkait dengan beberapa laporan perolehan retribusi yang tidak sesuai target, Bupati mengajak kepada SKPD untuk dapat mencari solusi terbaik agar target perolehan retribusi dapat terpenuhi di tahun ini. Edi Setio, Simpang 5 TV, melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, informasi lainnya akan kami kabarkan sesaat lagi, di antaranya simpatisan Prabowo membagikan bunga dan stiker kepada para pengguna jalan yang bertuliskan Prabowo calon presidenku. Informasinya akan kami bagikan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Berita 5. Kita lanjutkan ke berita selanjutnya. Jelang pengumuman calon wakil presiden Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra, P3, PAN, dan PKS, Prabowo Center Pati mendukung calon presiden Prabowo Senin pagi menggelar aksi simpatik di perempatan Puripati dengan membagikan bunga dan stiker Prabowo calon presidenku kepada pengguna jalan yang melintas. Aksi simpatik pendukung calon presiden Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra, P3, dan PAN serta PKS dilakukan para pendukungnya yang berada di Kabupaten Pati. Senin pagi, pendukung Prabowo bernama Prabowo Center Pati melaksanakan kegiatan bagi-bagi bunga dan stiker Prabowo calon presidenku kepada para pengguna jalan di perempatan Puripati. Aksi tersebut merupakan aksi pertama kali yang dilakukan Prabowo Center Pati setelah terbentuknya Prabowo Center Pati 2 minggu yang lalu. Sementara tujuan adanya aksi tersebut untuk membumikan calon presiden Prabowo Subianto di wilayah Kabupaten Pati. Ketua Prabowo Center Pati, Endro Jatmiko, mengatakan makna bunga di sini melambangkan kecintaan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Acara pembagian bunga ini diprakarsai oleh rekan-rekan yang tergabung dalam Prabowo Center. Jadi Prabowo Center ini adalah organisasi kemasyarakatan yang tergabung dari rekan-rekan lintas partai, lintas etnis, lintas agama, yang punya visi dan misi yang sama, yaitu pemenangan Bapak Prabowo sebagai presiden tahun 2014. Aksi simpati ini cukup menarik perhatian karena dilaksanakan sebelum calon presiden Prabowo Subianto mengumumkan calon wakil presidennya yang akan diumumkan di rumah Polonia, Jalan Cipinang Cempedak 1, nomor 29 Otista, Jakarta Timur, Senin siang. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Ketua Kuartir Cabang Pati yang juga Wakil Bupati Pati Budiono Senin pagi hari ini melakukan pembinaan terhadap anggota Saka Bakti Husada di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
Bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Senin pagi, Ketua Kuartir Cabang Pati Haji Muhammad Budiono melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap anggota Saka Bakti Husada. Dengan menjadi anggota salah satu satuan karya atau Saka yang merupakan wadah pendidikan dan pembinaan untuk menyalurkan bakat dan minat serta menambah pengetahuan dan teknologi, diharapkan anggota Saka Bakti Husada dapat menerapkan keilmuan yang diterima di bidang kesehatan serta dapat menerapkannya pada diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Haji Muhammad Budiono yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Pati berharap pemerintah Kabupaten Pati menaruh harapan besar kepada gerakan pramuka Saka Bakti Husada untuk dapat mencetak kader-kader pemimpin masa depan yang handal untuk meneruskan pembangunan di masa yang akan datang sehingga mampu menjadi agen perubahan. Endi Sumardiono, Simbang 5 TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Bupati Pati Haryanto minggu pagi kemarin secara resmi membuka lomba polisi cilik tingkat Kabupaten Pati di Gor Pesantenan Puri Pati. Minggu pagi, ratusan siswa-siswi SD dari perwakilan 21 kecamatan di Kabupaten Pati mengikuti kegiatan lomba polisi cilik yang diselenggarakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pati. Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Pati Haryanto dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Budiono, Wakapolres Pati, Kompol Taufan Dirgantoro maupun tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Haryanto menuturkan, disiplin lalu lintas masih menjadi sesuatu yang sulit bisa dilakukan oleh masyarakat. Hal itu terlihat dari kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak, kemacetan maupun yang lainnya. Diharapkan dengan kegiatan polisi cilik ini menjadi salah satu upaya untuk meminimalisir permasalahan lalu lintas sehingga sejak dini anak-anak sudah ditanamkan disiplin berlalu lintas. Endi Sumardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Kita beralih ke berita pendidikan. Untuk memperingati Disnatalis yang ke-66, SMA Negeri 1 Pati menggelar rangkaian acara Semansa Fair 2014 meliputi bazar siswa, festival band wisuda siswa. Di puncaknya nanti akan ada menampilkan artis ibu kota, Viera. Sebagai implementasi praktek materi pembelajaran di sekolah dalam rangka Disnatalis yang ke-66, SMA Negeri 1 Pati menggelar rangkaian acara yang dikemas dalam Semansa Fair 2014. Berbagai acara telah disusun pihak panitia, meliputi kegiatan bazar, festival band, wisuda siswa, dan di puncaknya nanti akan menampilkan artis ibu kota Viera. Senin pagi, rangkaian acara Semansa Fair resmi dibuka oleh Kepala Sekolah. Dr. Andes Sumaryo MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pati menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diharapkan mampu memupuk jiwa sosial, kemandirian, serta pengalaman organisasi para siswa. Harapan saya sebagai orang tua dan harapan saya sebagai manajer pimpinan di SMA Negeri 1 Pati bisa mengedepankan ide, gagasan, produk dari para siswa yang terwakili setiap kelas di dalam basar ini. Karena rangkaian ini setiap kelas akan menampilkan ide-idenya, produk-produknya, baik itu produk internal maupun komunikasi atau kerjasama partner dengan mitra dari luar. Di dalam bazar tersebut menyediakan berbagai kebutuhan mulai dari sembako, aneka makanan, berbagai macam produk lokal pun dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Rencananya, kegiatan bazar akan ditutup pada Selasa sore nanti. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Tetaplah bersama kami, masih ada informasi lain yang akan kami bagikan kepada Anda sesaat lagi setelah jeda iklan berikut. Jadi tetaplah dalam program Berita 5.